Ini pengalaman pribadiku di tahun 2010 silam. Saat itu aku baru lulus sekolah di salah satu SMK negeri di kota B di Jatim. Karena belum memiliki biaya untuk kuliah, aku putuskan untuk mencari pekerjaan. Setelah kesana kemari mencari info loker, akhirnya ada yang menawari menjadi seorang radio di kota T, penyiar radio lebih tepatnya. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan karena itu sesuai dengan bidangku saat sekolah di SMK. Saat pertama datang untuk interview dan menyerahkan berkas lamaranku di Radio L, tidak ada hal yang aneh di sana. Semua terasa normal dan biasa. Dan aku sangat bersemangat karena ini rezeki bagiku. Di radio itu aku mendapat fasilitas mes gratis. Aku pikir lumayan daripada harus pulang pergi. Sedang jarak rumahku dengan tempat kerja pertamaku memakan waktu 1 jam. Setelah proses rekrutmen berakhir dan yes, aku diterima, mulailah aku boyongan ke mes. Kesan pertama masuk mes, bersih, luas, dan adem. Ada kipas angin dan loker. Kamar mandi ada di luar, hanya dibatasi dinding kaca. Saat itu satu kamar mes diisi 3 orang. Aku dan 2 teman baruku, sebut saja Tia dan Putri. Kami sepakat untuk tinggal di satu kamar mes selama masa training. Selama training, jadwal kami bertiga adalah shift paling pagi, jam 4:30, on pemancar radio dan berakhir jam 12 malam. Di hari pertama dan kedua semua terlihat baik-baik saja, hingga akhirnya di hari ketiga kami seperti merasa amat kelelahan sampai-sampai aku sering ketiduran saat bekerja. Hari itu kami ada rapat mingguan. Saat itu aku tertidur di meja bundar tempat diadakannya rapat. Tia membangunkanku. Aku terperanjat karena kulihat semua karyawan sudah berkumpul mengelilingi meja bundar. Saat itulah ada hal aneh yang aku lihat. Di antara para karyawan ada seperti seseorang, namun berwarna hitam, tinggi, berlari menjauhi meja. Aku pikir itu halusinasi karena aku baru bangun tidur. Anehnya, di hari-hari selanjutnya yang seperti seseorang tadi mulai berani mengikutiku meskipun itu siang bolong. Ketika aku dekati dia, seperti lari bersembunyi seperti lari bersembunyi. Namun ketika aku pergi, dia mengikuti. Karena merasa penasaran, aku pun bertanya kepada Putri, "Put, kamu tahu gak apa yang di dekat meja itu tadi?" Putri merasa seperti kebingungan dan balik nanya, "Apa sih?" Lalu aku berbisik ke arah Putri, "Ku beritahu, tapi diem aja, jangan teriak, jangan bilang apapun." "Kok ada orang hitam ngikutin aku terus ya? Tahu gak kamu?" Hampir saja Putri ini menjerit, auto kubungkam mulutnya. Karena aku tahu dia paling penakut di antara kami bertiga. Tanpa berkata apapun kami segera cek log karena hari semakin sore. Saat kami berjalan menuju mes, tiba-tiba ada seorang karyawan resto yang kebetulan satu lokasi mes dengan kami. Sebut saja Pak Ijah. Nah, Pak Ijah ini manggil, "Hei Mbak, kamu kok berani balik dari radio petang-petang begini?" Aku dan Putri saling memandang. "Emang kenapa Mbak?" "Besok aja aku cerita, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, janji." Saat itu pula kami berjalan pulang bersama diikuti sesosok bayangan hitam itu lagi yang terlihat makin jelas di sore hari dengan gerakan yang amat lincah,
muncul menghilang di antara bangunan menuju mes. Merinding karena cuma aku yang bisa lihat itu. Kebetulan malam itu Tia pulang karena besoknya ada jadwal dia libur. Saat aku ke kamar mandi, Putri langsung menuju kamar dan tidur. Aku pun segera menyusul karena takut. Dan malam itu benar-benar jadi malam yang bersejarah karena seumur-umur dikasih lihat hantu yang serem. Kalian pikirlah, pasti itu sosok hitam tadi kan? Tapi ini lain. Saat aku rebahan di kasur, merinsek masuk ke dalam selimutnya Putri. Tiba-tiba kepalaku itu serasa ditarik kuat-kuat ke arah samping kanan. Posisiku itu di pinggir kasur. Kasur tanpa dipan langsung bersentuhan dengan lantai. Tiba-tiba ada angin kenceng banget. Pas kepalaku di posisi tertoleh, ada sosok mirip bayi yang baru bisa duduk. Membelakangi wajahku, cuma pakai celana dalam. Tanpa baju, lalu dia menoleh menunjukkan kedua taringnya sambil pegang mainan. Tersenyum lebar menatapku. Seketika itu mulutku kaku, hanya satu tangan kiriku yang mampu bergerak meraih tubuh Putri. Putri yang tanggap langsung menarik tubuhku dan membekap mataku. Seolah-olah Putri memahami apa yang terjadi padaku. Dia memelukku erat-erat dan membaca doa keras-keras di dekat telingaku. Lalu seketika itu aku bisa menangis dan berbicara, namun Putri segera mengajakku tidur. Itu gangguan pertama, dan kali ini gangguan terjadi di tempat kerja. Ketika mendapat shift malam, aku sudah mempersiapkan diri dengan membawa alat mandi ke kantor, dan saat azan maghrib, aku meninggalkan ruang siaran untuk mandi. Letak kamar mandi itu di ujung, hampir di belakang, di sebelah ruang pemancar. Sedangkan ruang siaran itu ada di depan. Saat aku berjalan, aku dengar suara orang mandi. Kupikir ada karyawan lain sedang mandi. Aku pun duduk di meja makan karena kamar mandi dekat dengan dapur. Setelah lama menunggu, tiba-tiba Pak Rudi penjaga malam kantorku itu datang dan memanggil. "Hei Mbak, ngapain di situ?" Terus aku jawab, "Antri Pak, mau mandi." Pak Rudi kembali bertanya, "Lah, emangnya apa ada orang mandi? Orang gak ada orang sama sekali kok. Aku habis keliling ngecek." Kagetku bukan kepalang karena seketika itu tak terdengar lagi suara orang mandi dari dalam. "Loh, iya toh Pak? Terus siapa tuh jebar-jebur dari tadi?" Aku pun semakin takut. Lalu Pak Rudi berjalan ke arah kamar mandi dan membuka pintunya. Alangkah terkejutnya aku karena kamar mandi kosong dan lantainya kering. Lantas siapa yang mandi tadi? Lalu Pak Rudi berkata, "Dah, mandi aja Mbak. Aku tunggu di sini. Kunci pintunya. Jangan khawatir, aku gak bakal ngintip." Tanpa pikir panjang, aku segera mandi karena diburu rasa takut. Selesai mandi, aku duduk di meja bundar, lalu Pak Rudi menyusul. Dengan rasa takut yang amat aku beranikan diri untuk bertanya kepada Pak Rudi, "Pak, kamu pernah mengalami yang aku alami tadi gak?" Pak Rudi menimpali. "Aku mau jawab Mbak, tapi janji jangan takut ya." "Oh iya, lupa sebut saja namaku EN." Saat itu aku mengiyakan permintaan Pak Rudi. Lalu Pak Rudi bercerita bahwa di radio itu memang ada sesuatu yang lain. Beliau berkata, biasanya mereka memang ngajak kenalan orang-orang baru Mbak. Auto keringatan dingin, tapi aku tuh penasaran banget.
Jam on air pun habis tepat pukul 12 malam. Karena sudah takut berhari-hari diajak kenalan sama makhluk-makhluk astral di sana, aku minta tolong Pak Rudi untuk mengawalku kembali ke mes. Nah, kebetulan malam itu Tia dan Putri sedang pulang. So, aku kan tidur sendirian tuh di mes. Dari jauh Pak Rudi berkata, "Mbak, tak antar dari sini ya. Aku harus jaga kantor radio soalnya." Sambil mengintip dari rolling door ruang belakang yang sedikit terbuka. Terlihat sekali cahaya terang yang hanya sedikit keluar karena jalan tempatku kembali ke mes itu sangat gelap. Lampu-lampu udah mati. "Ya Pak, makasih ya. Tapi jangan masuk dulu Pak, gelap di sini," jawabku dengan menahan takut. Pak Rudi terlihat mengangguk dari kejauhan. Namun tiba-tiba semua terasa gelap dan dingin. Karena takut, aku segera berlari. Kira-kira jarak kantor dengan mes itu sekitar 100 meter. Kemudian aku masuk kamar dan berusaha tidur. Kukira waktu itu bisa langsung tidur tuh. Tapi ternyata enggak. Karena takut susah sekali memejamkan mata sampai akhirnya jam 3 pagi aku itu tertidur. Namun belum ada 5 menit, tiba-tiba ku dengar suara orang mandi. Kaget, karena kulihat itu jam masih dini hari. Sejenak ku tunggu siapa itu. Mas Wan, tetangga kamar mesku. Namun udah hampir subuh belum ada yang keluar dari kamar mandi. Padahal suara air itu mengguyur sangat jelas. Aku mengintip dari dinding kaca, namun nihil. Karena penasaran, aku memberanikan diri menuju kamar mandi. Dalam batinku, aku harus menghadapi ini daripada parno seumur hidupku. Nyampe mana tadi? Oh ini. Dengan tubuh gemetar, keringat dingin mengucur, aku membuka pintu kamar mandi dengan kakiku yang menendang keras-keras. Alamak, gak ada siapapun, bahkan lantai kamar mandi itu kering. Dengan tubuh gemetar, seketika itu aku langsung jongkok dan menangis dan tepat azan subuh berkumandang. Lalu Mas Wan keluar dari kamarnya. "Loh Dek, kenapa?" Lalu aku menceritakan apa yang sudah terjadi sambil menyeka air mata. Lalu Mas Wan bilang, "Kalau di mes sering-sering buat ngaji sama sholat Dek ya." Aku berpikir kenapa Mas Wan bilang begitu, pasti memang ada hal yang disembunyikan. Lalu aku ingat dengan Paijah yang janji mau menceritakan sesuatu padaku. 2 hari kemudian aku menemui Paijah ke kamarnya. Ternyata dia baru saja pulang kampung. Setelah mengetuk pintu, aku langsung dipersilakan masuk dan duduk. Paijah berkata, "Gimana Mbak? Udah betah di sini?" Aku terkejut dengan pertanyaannya. Lalu ku jawab, "Betah gak betah Mbak? Betah gak betah Mbak?" Kemudian Paijah kembali bertanya, "Loh kok ngomongnya gitu?" "Ya mau gimana Mbak, namanya juga kerja, harus kuat," jawabku. Kemudian Paijah berkata, "Kalau pas ditinggal Tia sama Putri, tidur sama aku aja Mbak. Aku tahu sampean ketakutan." Auto lemes langsung. Terus aku nanya ke Paijah, sebenarnya ada apa di sini? Paijah bercerita bahwa di sini sering ada gangguan. Mulai dari ada yang berlari-lari di lantai atas pas tengah malam, lalu adegan orang mandi tiap dini hari, dan penampakan perempuan yang sering terlihat di sebelah mesku. Di sana ada jalan kecil menuju tangga lantai atas. Lalu Paijah berpesan, "Mbak, jangan sekali-kali tidur atau ke lantai atas malam-malam ya. Anak-anak
sering dengar ada orang lari-lari di kamar itu. Tambah merindinglah aku. Mbak, malam ini aku nimbrung di kamarmu ya, aku takut. Lalu aku menceritakan apa yang terjadi padaku selama ini ke Pak Ija. Esok harinya aku hendak mencuci baju. Aku bertanya ke Pak Ija, "Ja, kalau mau nyuci di mana?" Terus dia menjawab, "Di balkon lantai atas, Mbak." Tapi karena kepepet, aku beranikan diri naik ke atas. Saat menuju tangga, aku terdiam lama sekali, antara takut dan kehabisan baju bersih. Akhirnya dengan gemetaran aku naik ke atas. Sampai di atas, bener, di sana ada hanya satu kamar kecil sekali. Kecil sekali. Pintunya itu sedikit terbuka. Aku mengintipnya dari luar, kosong dan berdebu. Tiba-tiba merindinglah aku. Buru-buru pergi ngibrit nyuci baju dan aku takut. Sesuai pesan Mas Wan, aku jadi sering ngaji dan sholat di mes. Padahal biasanya aku tuh sholat di musola kantor. Esok harinya ada kejadian lagi di kantor yang bikin aku kapok sendirian. Saat itu hari sudah petang. Kebetulan Putri ada di kantor hendak makan malam. Sementara aku masih di ruang siaran. Saat keluar ruangan, aku melihat Putri berjalan menuju pintu belakang kantor. Aku berteriak, "Hei Put, tungguin aku. Katanya mau makan. Kok aku ditinggal?" Lalu segera aku berlari menuju ke belakang. Namun apa yang terjadi? Sungguh di luar nalar. Sebelum aku sampai pintu, aku melihat Putri sedang duduk santai sambil makan. Kebetulan meja makan dekat dengan pintu keluar. Putri melongo melihatku dan berkata, "Heh, aku di sini lagi makan, gak kemana-mana." Lalu dengan segera Putri menarikku lari ke ruang tengah menuju meja bundar di mana ada Pak Rudi berada. Pak Rudi bertanya, "Mbak, ada apa Mbak?" Aku menangis dan bercerita, "Pak, tadi ada perempuan jalan ke pintu belakang. Kirain Putri. Tak panggil gak noleh-noleh. Ternyata Putri lagi makan Pak. Terus perempuan tadi siapa? Rambutnya panjang sama kayak Putri, tapi bajunya putih-putih." Pak Rudi kembali berkata, "Oh, sudah diajak kenalan toh." Aku tambah nangis kenceng tuh. Ngerasa gak tahan lagi, tapi Pak Rudi berusaha menenangkan. "Gak apa-apa Mbak, dia baik kok. Dia yang sering di kamar mandi." Dan sejak saat itu, aku sudah tidak lagi mau ke kamar mandi kantor. Takut rasanya seperti diteror habis-habisan. Lalu pada hari Kamis malam, saatnya dialog khusus paranormal. Lupa deh apa nama acaranya. Jadi di segmen itu pendengar-pendengar radio bisa kayak apa nih? Bisa berkonsultasi masalah dan pengalaman goib. Saat itu aku diminta untuk ikut menjadi operator mixer. Tapi ternyata Pak Manajer punya tujuan lain. Beliau mengenalkanku dengan paranormal yang saat itu menjadi narasumber. Kabar bahwa aku mengalami gangguan ternyata sudah sampai ke telinga Pak Manajer, sebut saja namanya Pak Zain. Saat jeda iklan, aku diminta menceritakan pengalamanku, lalu Pak Paranormal mulai memeriksaku. Beliau berkata, "Mbak, sampean ini istimewa, banyak yang suka. Mbak jangan takut, ini anugerah. Mbaknya memang peka." Dengan terbata-bata aku bilang, "Pak, gimana supaya aku gak ngeliat mereka dan aku merasa aman?" "Pak Narsum," panggil saja begitu. Beliau berkata, "Banyak-banyak berdoa dan sering beribadah ya Mbak. Gak apa-apa, mereka gak nyakitin."
Dengan perasaan campur aduk, aku melanjutkan kerjaku hingga tutup pemancar. Dengan pasrah, aku berjalan ke mes. Perasaan takut dan bergidik sudah dikalahkan dengan rasa takut menjadi gila karena terus diteror makhluk-makhluk ini. Sesampainya di mes, aku sengaja tidak tidur dan menelpon Pak Manajer. "Pak, besok saya izin masuk siang ya. Saya takut gak bisa tidur." Pak Manajer pun mengiyakan seolah-olah tahu apa yang kurasakan. Hingga saat hendak sholat, ada kejadian lagi. Tiba-tiba tirai gorden itu berkibas seperti ada angin yang menerpanya. Aku terkejut, namun berusaha tenang dan menunggu. Setelah lama, tak ada apapun yang muncul. Namun ketika aku hendak memulai sholatku, tiba-tiba ada sosok perempuan berbaju putih melewati dinding kaca mesku. Terlihat sangat jelas karena disertai angin kencang hingga mukenaku ini tersingkap. Aku tertunduk kemudian menangis sejadi-jadinya. Aku berusaha menenangkan diri dan tetap melanjutkan untuk sholat. Usai sholat, aku duduk bersandar di dinding kaca seolah sudah lelah dan tak tahan. Aku bergumam, "Aku di sini merintis. Ini pekerjaan pertamaku. Aku butuh uang untuk hidup. Tolong, jangan ganggu aku." Tak sadar, aku sudah terlelap tidur. Begitulah hari-hariku seterusnya dan aku tetap bertahan karena aku percaya Allah melindungiku. Aku tetap melaksanakan sholat dan mengaji seperti yang disarankan oleh Mas Wan. Gangguan pun berangsur berkurang, namun tak hilang begitu saja. Si hitam tinggi sehari-harinya masih mengikutiku, dan mbak-mbak berbaju putih itu sudah gak nampak, hanya sesekali mengintip saja. Sampai akhirnya aku mampu bertahan selama 1 tahun. Hingga pada akhirnya ada fakta baru tentang penampakan-penampakan di tempat kerjaku itu. Saat aku hendak resign, Pak Ijah mulai memberitahuku hal yang tak pernah kuduga sebelumnya. Sebenarnya gangguan itu tak semuanya berasal dari sini. Banyak pesaing-pesaing bos kita yang suka jahil, menabur bunga di sudut bangunan tempat ini, bahkan ada yang menabur tanah kuburan. Jadi gak heran kalau tempat ini terlihat gelap dan menakutkan. Pak Ijah pun memujiku. Aku salut, satu-satunya orang yang paling lama betah tinggal di kamar kaca itu adalah kamu. Karena anak-anak yang sebelum kamu, semuanya gak ada yang berani tinggal di situ. Dalam hatiku berkata, "Sialan, aku dikerjain nih. Kenapa harus aku gitu kan?" Tapi gak apa, semua sudah terjadi dan aku mulai merasa nyaman. Memang benar apa kata Pak Rudi, mereka hanya ingin berkenalan, asalkan kita tetap berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua akan baik-baik saja. Pelajaran yang mampu kuambil dari cerita ini adalah jangan takut berhadapan dengan jin dan syaitan karena mereka hanya bertugas menggoyahkan iman kita. Dengan berkamuflase menjadi makhluk-makhluk astral, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Oh ya, jangan lupa untuk selalu memberi salam di tempat baru. Itu pesan ibuku. Mohon maaf kalau banyak tipu dan kekurangan lain.